Saudara, kekhawatiran juga pasti dirasakan para keluarga ABK kapal Brahma 12 yang disandera di perbatasan Filipina oleh kelompok Abu Sayyaf. Keluarga berharap mereka bisa berkumpul kembali dengan anggota keluarga mereka. Untuk itu, saudara, kita telah terhubung dengan keluarga salah satu ABK kapal Brahma 12 dengan Halimatu Sadiah maksud kami, yang merupakan istri dari Suryansah, ABK asal Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selamat petang, Ibu Halimah. Selamat petang. Pertama kali tentunya kami mengucapkan turut prihatin atas kondisi yang Anda dan keluarga sedang alami saat ini. Bu Halimah, kami ingin tahu informasi terakhir apa yang Anda dapat mengenai keberadaan ataupun kondisi suami Anda saat ini. Tadi pagi, perusahaan ada telepon. Dia telepon katanya tadi malam ada salah satu dari ABK telepon ke kantor, katanya ABK-nya semua baik-baik, sehat, dia bilang begitu. Jadi suami Anda beserta dengan teman-teman ABK lain saat ini masih dalam kondisi selamat dan sehat begitu, Bu, ya? Iya. Selama ini setelah ada kepastian bahwa suami Anda termasuk yang disandera, yang berkomunikasi selalu adalah pihak perusahaan, begitu, Bu? Iya, dari perusahaan. Kapan tepatnya Anda pertama kali mendapat kabar soal ini dari perusahaan? Dari suami saya. Dari suami Anda? Iya, dari suami saya hari Minggu itu. Dia mengabari langsung Anda? Iya, langsung mengabari saya hari Minggu. Menelpon, SMS atau apa? Menelpon. Apa yang disampaikan saat itu, Ibu? Dia sampaikan saat itu, Mak, yang sabar ya, yang kuat. Saya bilang, kenapa? Ada apa kamu ngomong seperti itu? Saya bilang kan, saya ditangkap. Ditangkap kenapa? Saya bilang, kamu jangan macam-macam, ini jauh di Filipina sana. Terus saya bilang lagi, kamu ditangkap polisi kah? Tidak, dia bilang. Habis itu mati, dia telepon lagi, ditangkap perompak. Di situ dia bilang lagi, kalau mau jelas telepon ke perusahaan aja. Saya matikan, habis itu saya langsung telepon ke kantor. Kantor menjelaskan kalau kapal Brahma 12 itu ditangkap perompak di perbatasan Filipina. Oke. Baik, Ibu, sebelum saya bertanya lebih jauh lagi mengenai bagaimana komunikasi terakhir Anda dengan suami, saya ingin tahu, saat ini Anda sedang memegang foto. Itu foto Anda bersama dengan suami dan anak? Iya, suami saya sama anak saya. Kapan foto itu diambil, Ibu? Sekitar sebulan yang lalu mungkin. Berapa? 1 bulan yang lalu. 1 bulan yang lalu? Iya. Itu berapa lama sebelum akhirnya suami Anda pergi berlayar? Lupa saya. Mungkin sekitar hitungan minggu, kira-kira seperti itu, Bu, iya. Ya? Kita kembali ke soal bagaimana komunikasi terakhir yang Anda lakukan dengan suami. Apakah saat itu ia menelpon Anda dengan sembunyi-sembunyi atau memang diberi kesempatan untuk menelpon keluarga? Saat itu sih nada suaranya seperti biasa. Nggak ada yang kayak takut, tuh nggak ada, biasa aja. Anda tidak menanyakan, ini bagaimana kok bisa menelpon? Apakah memang diberi kesempatan atau bagaimana? Tidak ada. Tidak ada dia pemberitahuan bagaimana. Tidak ada pemberitahuan. Selain mengabarkan soal kondisinya, apalagi yang disampaikan oleh suami Anda, Bu? Apakah ia mengatakan ada berapa, saat ini ia bersama dengan siapa saja, siapa yang menyanderanya, berapa orang yang menyanderanya? Tidak ada. Cuman dia memberi saya ini aja, sabar, memberitahukan kalau dia ditangkap perompak, begitu aja. Telepon yang singkat ya? Singkat. Sebentar. Berapa lama kira-kira waktu itu Anda berkomunikasi melalui telepon? Mungkin 20-15 detik. Oke. Nah, Ibu, perkembangan terakhir, tentunya kami juga harus menanyakan soal ini karena kita berkaitan dengan tenggat waktu uang tebusan yang akan diberikan. Sampai sejauh ini, dari yang konfirmasi yang kami dapatkan, pemerintah nampaknya tidak ingin semudah itu untuk memberikan uang tebusan tanpa ada upaya diplomasi atau bahkan nanti mengirimkan pasukan TNI misalnya ke sana.
Tanggapan Anda sebagai istri? Tanggapan saya sih, pokoknya pengen cepat balik gitu, mau cepat pulang sama-sama saya. Begitu sih. Jadi selama ini Anda memang hanya menyerahkan kepada pihak perusahaan untuk bisa bernegosiasi? Menyerahkan dari pihak, dari kantor, terus juga para, ya itu. Ada perwakilan dari pemerintah yang mencoba menghubungi Anda dan menjelaskan duduk persoalan terkini terkait dengan suami Anda? Dari kantor aja sih, Pak. Hanya dari kantor? Iya. Anda ada upaya mungkin untuk bisa bertanya langsung misalnya ke perwakilan pemerintah yang ada di daerah Anda saat ini? Bagaimana kejelasan dari nasib suami Anda berikutnya? Mereka sih ada banyak yang silaturahmi ke rumah, ya kan, Pak Wali Kota juga ada. Tidak ada ini sih. Terakhir Anda berkomunikasi dengan suami Anda ketika ia baru saja ditangkap atau disandera. Apakah sesudah itu Anda berkomunikasi lagi dengan? Tidak atau ada. Anda bahkan mencoba menghubungi dia? Tidak bisa. Tidak bisa? Ditelepon lagi. Teleponnya tidak aktif? Tidak aktif. Kalau nomornya pribadi memang dari awal tidak aktif, nggak bisa ditelepon. Bagaimana dengan keluarga yang lain? Anda berkomunikasi juga dengan mereka? Dengan mertua saya juga. Dengan keluarga ABK yang lain, Bu? Nggak ada. Tidak? Tidak saling bertukar cerita, misalnya siapa tahu mungkin dari keluarga lain juga mendapatkan pengalaman yang sama seperti Anda? Ditelepon dan diberitahukan kabarnya? Soalnya kan itu semua ABK baru, saya tidak kenal. Oh baik. Kemudian kalau kita lihat bagaimana kondisi terakhir, Bu. Sekali lagi saya menanyakan soal bagaimana pemerintah masih mencoba mengupayakan untuk bisa diplomasi, atau bahkan yang terberat, yang terkeras nanti adalah mengirimkan pasukan dan membebaskan suami Anda beserta dengan ABK lain. Apa yang ingin Anda sampaikan ke pemerintah saat ini? Saya menyampaikan ke pemerintah, semoga cepat bisa membebaskan ke-10 ABK, termasuk suami saya. Pengen balik, cepat balik suami saya. Cuman kalau bisa mah jangan sampai ada peperangan. Kalau bisa dengan ini ya nggak usah pakai perang lah. Anda punya gitu, Pak. putra atau putri? Putra. Ibu Halimah? Iya, putra. saya punya putra. Satu anak ya, Bu? Satu anak dari... Anak Anda mengetahui bagaimana kondisi ayahnya saat ini? Tidak, kan baru 1 tahun. Baik. Bu Halimah, tentunya kami mendoakan yang terbaik bagi suami Anda dan ABK yang lain agar bisa segera dibebaskan dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga. Sekali lagi kami mengucapkan keprihatinan atas kondisi yang Anda sedang alami. Terima kasih Ibu Halimah.